Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Indawati akan mempresentasikan mengenai terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama atau disebut sebagai Perang Dunia I merupakan konflik dunia yang berlangsung dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Latar belakang munculnya Perang Dunia I dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Sebab umum yang pertama, politik balas dendam Perancis terhadap Jerman. Yang kedua, persaingan Jerman versus Inggris dalam memperebutkan daerah jajahan yang banyak sumber daya bahan baku. Yang ketiga, persaingan Jerman dan Rusia memperebutkan Laut Tengah atau politik air hangat. Yang keempat, pertentangan antara Rusia dan Hungaria di Balkan dalam memperebutkan sumber minyak. Yang kelima, perlombaan persenjataan. Yang keenam, politik aliansi persekutuan. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama yaitu terjadinya pembunuhan terhadap putra mahkota pewaris tahta Austria-Hungaria, Pangeran Franz Ferdinand oleh seorang berkebangsaan Serbia bernama Gavrilo Princip di Sarajevo pada tanggal 28 Juli 1914. Setelah latar belakang tadi, kita beralih ke jalannya Perang Dunia Pertama. Perang dunia antara Rusia dan Serbia meluas karena melibatkan sekutu-sekutu Serbia yang mendapatkan bantuan dari Rusia dan Perancis. Sementara itu, Jerman memihak Austria dengan menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914 dan Perancis pada tanggal 3 Agustus. Inggris membantu Belgia dan Perancis dengan mengatakan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus 1914. Perang Dunia Pertama melibatkan Blok Serikat dan Blok Sentral. Blok Serikat sendiri terdiri atas negara-negara yang bergabung dalam Triple Entente, sedangkan Blok Sentral terdiri atas negara-negara yang bergabung dalam Triple Alliance. Setelah itu, Jerman menghadapi Perancis di front barat dan Rusia di front timur. Pada September 1914, Jerman sudah mencapai sungai dan mengancam Perancis. Namun, rencana ini gagal. Perancis dapat menahan Jerman di Sungai Marne Inggris. Tetap, penguasaan Selat Inggris dan Rusia bertahan di Rusia. Pasukan militer kedua belah pihak mengambil posisi masing-masing dalam parit-parit perlindungan sejauh 78 km dan laut utara sampai perbatasan Swiss. Kekuatan angkatan perang Blok Serikat lebih besar 3 kali lipat daripada kekuatan Blok Sentral. Keadaan ini mengakibatkan Blok Sentral banyak mengalami kekalahan. Setelah itu, pada Maret 1917, Jerman menenggelamkan 5 kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat, termasuk kapal Lusitania yang sudah lebih dahulu ditenggelamkan oleh Jerman pada 7 Mei 1915. Amerika yang bermula bersikap netral akhirnya menemukan perang terhadap Jerman pada 10 April 1917. Setelah itu, terjadinya pergolakan di dalam negeri Jerman. Terjadi gerakan komunis di Munich dan dapat menggulingkan Kekaisaran William II. Pada akhirnya,
pada 11 November 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata titik Perang Dunia I, berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Versailles di dekat Prancis pada 28 Juni 1919 oleh Jerman. Setelah di dalam perjalanan Perang Dunia Pertama, kita masuk ke dampak Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama menimbulkan berbagai dampak, di antaranya dampak politik, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak kerohanian. Dampak politik sendiri, yang pertama, perubahan wilayah di negara-negara besar seperti Jerman, Rusia, Austria, Hongaria, dan Turki. Yang kedua, kerajaan Jerman dan Turki, Austria-Hongaria berubah menjadi negara republik yang menganut sistem demokrasi liberal, sedangkan Rusia menjadi negara republik paham komunis. Yang ketiga, adanya negara baru yang merdeka seperti Mesir, Iran, Cekoslovakia, Yugoslavia, Polandia, Finlandia, Arabia, Suriah, dan Lebanon. Yang keempat, timbulnya negara yang menjadi kekuasaan LBB seperti Damzi. Yang kelima, terjadinya pengambilan alih wilayah seperti Elzas dan Lotharingen. Yang kelima, perkembangan paham baru. Setelah itu, pada dampak di bidang ekonomi dan sosial, yaitu munculnya paham baru di bidang ekonomi, yaitu ekonomi komunisme, ekonomi fasisme, dan sebagainya. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi terutama di Amerika Serikat akibat surplus produksi yang menjalar ke seluruh dunia dengan sebutan krisis Malayisme pada tahun 1929 sampai 1930, yaitu yang dampak pada bidang sosial, yaitu pertentangan kelas antara kaum majikan dengan kaum buruh, sehingga melahirkan paham materialisme. Yang kedua, emansipasi wanita gerakan emansipasi wanita semakin kuat. Selanjutnya, di bidang kerohanian, yang pertama, timbulnya usaha melakukan perdamaian seperti LBB. Yang kedua, timbulnya gerakan untuk menentang segala bentuk peperangan. Sekian tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.